Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita sampaikan puja dan puji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan ketentraman. Marilah kita syukuri dengan selalu membiasakan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini ada satu bab yang hendak saya sampaikan. Kita setelah membahas tentang bab yang kemarin, kita sampai pada babun fil iqtisadi fil ibadah, bab tentang berlaku sedang atau hemat dalam melakukan ibadah. Iqtisad bisa diartikan hemat. Ada pesan Rasulullah, al-qasdu fil faqri wal ghina, berlakulah hemat baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan berkecukupan. Itu bisa diartikan hemat, tapi bisa diartikan berlaku sedang. Nah, ada satu pesan dari Rasulullah kepada kita untuk berlaku sedang dalam melakukan ibadah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Taha wa anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran untuk menyulitkan, memberatkan. Jadi turunnya Al-Quran ini memberikan kemudahan dan solusi, bukan memberikan kesulitan dan kerumitan hidup. Jadi mestinya kalau kita beragama itu semakin kita ngaji, semakin hidup ini menjadi mudah. Kalau terbalik ini mungkin salah kita dalam belajar. Semakin kita ngaji mestinya menjadikan hidup kita semakin tenang, semakin leluasa, semakin lapang, bahagia, kan begitu. Kalau mungkin ada yang ngaji semakin susah, semakin sempit, semakin nah ini mungkin ada yang salah dalam kita belajar. Nah, di mana letak kesalahannya? Kadang-kadang kesalahan itu ada pada ketidakseimbangan dalam memahami agama. Kalau dulu itu sempat ada muncul istilah yang sangat terkenal, itu Islam sempalan. Islam sempalan itu memahami Islam tidak secara utuh. Itu sebelum ada istilah Islam radikal, ada istilah Islam sempalan. Itu memahami Islam tidak secara seimbang. Kalau utuh saya kira juga berat ya, karena Islam itu kan banyak sekali aspeknya gitu ya, banyak sekali bagiannya. Kita belajar hadis kan ya tidak mungkin semuanya kita paham, kita belajar Quran juga tidak mungkin semuanya gitu. Tapi yang penting adalah keseimbangan, jadi ada porsinya yang sesuai gitu. Ya seperti kalau kita masak kan, masakan itu akan enak kalau komposisinya pas gitu. Ya, komposisinya apa? Tidak harus semuanya gitu ya, tidak apa ya, tapi komposisinya itu tepat, maka menjadikan masakan itu enak. Nah, demikian juga dalam beragama kita perlu punya komposisi yang tepat, yang seimbang, yang bisa
memberikan pada kita kenyamanan di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untukmu kemudahan dan tidak menghendaki untukmu kesulitan. Kemudian kita lihat hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, mengunjungi atau mendatangi beliau. Wa indaha imra'atun, dan di sebelahnya atau bersama dengan Aisyah itu ada seorang perempuan. Qala man hadhihi, Rasulullah bertanya, siapakah ini? Qala, Rasulullah menjawab, hadhihi fulanatun tadkuru min salatiha. Ini adalah fulanah yang sering disebut-sebut atau terkenal dengan sholatnya. Ini seorang ahli ibadah yang sangat tekun, seorang wanita ahli ibadah yang sangat tekun. Tapi ketekunannya dalam sholat ini ternyata mendapat pesan dari Rasulullah. Rasulullah berkata, "Mah alaikum bima tutiqun." Mah itu artinya hentikanlah atau diamlah. Mah, diamlah atau hentikanlah. Ini satu, itu kan dalam bahasa nahwunya namanya ismul fi'li, berhentilah, hentikanlah. Alaikum bima tutiqun, lakukanlah atau tetaplah untuk melakukan apa yang kau mampu. Jadi mungkin sebelumnya ada cerita tentang wanita ini, tentang kebiasaan sholatnya yang mungkin hebat, sangat luar biasa, sangat banyak sholatnya. Tapi justru Rasulullah memberikan pesan, berhentikanlah, hentikanlah, jangan memberikan pujian itu terus menerus atau gimana ya itu. Kemudian Rasul mengatakan, alaikum bima tutiqun, lakukanlah apa yang kau mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu, maka demi Allah, Allah tidak bosan sampai engkau bosan. Allah tidak akan pernah bosan sampai engkau bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ahabbud dini maksudnya adalah yang paling baik dalam melaksanakan agama, yang paling tepat. Ahabu artinya yang paling disenangi dalam melaksanakan agama ini adalah apa yang dilakukan secara terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh secara terus-menerus. Nah, di sini dijelaskan juga penjelasan maknanya oleh beliau Imam Nawawi. Wa mah kalimatun nahyin wa yajar. Kata mah itu artinya adalah kalimat untuk melarang dan mencela. Hentikanlah, itu tidak baik, gitu ya. Itu dengan satu kata mah. Kemudian makna dari la yamalullah, makna dari Allah tidak pernah bosan, itu artinya adalah Allah tidak pernah kehabisan ganjaran.
Allah tidak akan pernah kehabisan sawab. Kita mau beramal mau sebanyak apapun itu Allah tidak pernah kehabisan untuk memberikan pahala kepada kita. Cuman berapa kekuatan kita dalam ibadah. Mau sholat dengan pahala yang setiap pahala sholat kita kan banyak pahalanya. Mau kita melakukan sebanyak apapun yang kita lakukan, Allah tidak pernah kehabisan ganjaran. Nah, cuman kita yang perlu menghitung-hitung seberapa mampu kekuatan kita. Nah, sebaik-baik amal itu yang dilakukan secara terus-menerus, mudawamah. Jadi kita lakukan hari ini, besok dilakukan lagi, besok dilakukan lagi, begitu. Itu yang lebih bagus. Kalau kita mau sedekah yang baik, ya sedikit tapi rutin. Mungkin kita ngisi 1000, besok lagi 1000, besok lagi 1000. Itu lebih baik daripada sekali langsung 50.000. Kalau 50.000 tiap hari ya lebih bagus lagi. Cuman kan ya mungkin berat untuk kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya kita mampu dalam sebulan itu kita mau sedekah 50.000 bisa, maka lebih baik itu diberikan 2.000 setiap hari. 2.000 begitu. Ya, mungkin yang punya anak nyangoni biasanya sekali nyangoni kan sangu untuk sekolah. Setiap hari 5.000, 10.000 atau berapa? Ibu-ibu kalau ngasih berapa? 10.000, 20.000 begitu. Itu lebih baik daripada sekali ini sangu untuk sebulan 500.000. Wah, nanti anak-anaknya jadi punya banyak acara nanti. Jadi itu lebih baik begitu, sedikit tapi rutin. Sedangkan ya ini cerita berbeda. Saya punya anak kuliah di luar kota, saya ngasih sangu itu setiap hari 100 atau 50 dan 100 karena sudah kuliah ya 100. Kalau sekali saya kirim 1 juta, nanti seminggu juga minta lagi. Sudah habis uangnya. Tapi ini cerita berbeda. Infak dengan ngasih sangu. Tapi begitulah cara kita untuk melakukan ibadah dengan lebih baik. Nah, apa kelebihannya orang yang melakukan mudawamah ibadah secara berkelanjutan dengan sekaligus banyak? Kelebihannya orang yang mudawamah itu adalah hatinya selalu ingat kepada Allah, kemantil-mantil kepada Allah. Hari ini 2.000. Besok lagi 2.000, besok lagi 2.000. Setiap kali sedekah kan ingat kepada Allah. Nah, itulah kehebatan atau keutamaannya dibanding ketika ingat sekali sedekah setelah itu lupa ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Anas wa Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'a salah satu rahdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 rombongan ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rahdin itu maksudnya adalah rombongan yang masing-masing dalam jumlah kira-kira ya sekitar antara 3 sampai 9 orang, tidak lebih dari 9. Mereka mengunjungi istri-istri Nabi. Jadi ada 3 rombongan ya, berarti kan 3 kelompok ya, 3 kelompok mendatangi istri Nabi. Ini kelompok pertama datang ke istri yang satu, kelompok yang ini datang ke istri yang lain, begitu. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma ukhbiru, ketika diberitahukan kepada mereka, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu menganggapnya kecil, menganggap sedikit ibadahnya Nabi. Taqalluha artinya menganggap sedikit, dari kata qalil itu sedikit, taqalluha menganggap sedikit. Ini bukan maksudnya meremehkan, bukan ya, bukan meremehkan, tapi menganggap sepertinya saya bisa, kami bisa melakukannya. Wa qalu, kemudian mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah kedudukan kami dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sedangkan Nabi itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi Rasulullah itu seandainya ada dosanya maka diampuni, baik dosa itu mau dilakukan maupun dosanya itu sudah dilakukan. Tetapi Rasulullah itu kan maksum itu terjaga dari dosa, dijaga dari dosa, maksum. Ada istilah maksum, mahfud, mungkin ada yang membedakan istilah itu. Mahfud artinya dijaga walaupun ada kemungkinan melakukan dosa, sedangkan maksum itu memang bersih dari segala kemungkinan kesalahan. Makanya doanya kan Habibullah Ta'ala, gitu kan, kadang-kadang ada yang menyebut nama, terus semoga Allah menjaganya. Tidak disebut dengan Asmaullah Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan, membersihkannya dari dosa. Mungkin istilah yang lebih pas itu, semoga Allah menjaganya dari dosa walaupun punya kemungkinan berdosa. Tapi kalau Rasulullah itu maksum artinya tidak pernah melakukan dosa, karena sebelum melakukan dosa sudah diingatkan dulu, kemungkinan itu tidak ada. Ya kalau dianggap satu kesalahan, satu dosa, ya, itu kadang-kadang sebenarnya bukan dosa ya, hanya mungkin itu satu perbuatan yang mungkin kita menganggap biasa, tapi bagi Rasul tidak sepantasnya dilakukan. Misalnya saja contoh sampai disebut di dalam Al-Quran surat Abasa wa Tawalla, itu kan Rasul diingatkan karena berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi ketika itu Rasulullah ada tamu para pejabat Quraisy. Nah pada saat itu juga datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini orangnya buta. Dia seorang yang masuk Islam, bersandar kepada Rasulullah. Nah dia datang karena ingin menanyakan sesuatu. Tapi karena Rasulullah sedang menghadapi orang-orang penting, sehingga Rasulullah itu berpaling melengos. Abasa wa Tawalla, abasa itu bermuka masam rambut sambil melengos, wa Tawalla melengos. Nah sikap seperti itu diingatkan sampai turun satu surat dalam juz Amma itu. Padahal kalau dipikir-pikir yang dibelengosi juga tidak tahu, yang dipermuti juga nggak tahu, wong buta, orang buta dibelengosi kan nggak tahu, dipermuti juga nggak tahu. Tapi sikap seperti itu diingatkan oleh Allah, nggak boleh. Nabi itu nggak boleh membeda-bedakan, oh ini pejabat, ini orang buta, nggak boleh. Padahal orang buta ya, kalau dipikir-pikir melengoti juga nggak tahu aja kok diingatkan. Tapi ternyata sikap yang tidak pantas itu bagi seorang Nabi tetap diingatkan.
Gimana? Itu kan bukan dosa sebenarnya. Dan sikap bermuka masamnya juga mungkin ya tidak seperti kita lah gitu ya. Merengutnya sampai kelihatan merengut banget gitu ya. Tapi kalau sikap seperti itu pun sudah dianggap satu kesalahan. Qala ahaduhum, berkata salah satu di antara mereka, ana usolli al-laila abada. Adapun aku akan sholat setiap malam seterusnya, tidak pakai tidur, pokoknya terus setiap malam sholat. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, wa ana asumu ad-dahr, dan aku akan puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr itu artinya puasa hari ini puasa, besok puasa, itu namanya puasa ad-dahr. Jadi tidak pernah berhenti dari berpuasa. Tapi tetap cara kaifiyah puasanya ya pakai sahur kemudian pakai buka. Tapi setiap hari tanpa henti. Nah, itu namanya puasa dahr. Nah, puasa dahr. Wala uftiru, dan tidak akan berbuka, dia akan berpuasa dahr selamanya. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, wa ana atazilun nisaa, dan aku akan meninggalkan wanita. Fala atazawwaju abada, dan aku tidak akan menikah selamanya. Jadi orang yang selibat dalam bahasa Jawanya wadah. Kalau cerita wayangnya Resi Bismo, berjanji tidak akan menikah lagi. Sebagai bukti bahwa dia tidak akan merebut tahta Astina. Yang suka wayang. Sebagai bukti bahwa tidak akan merebut tahta Astina, dia tidak akan menikah. Jadi tiga sahabat ini punya janjinya masing-masing. Yang mau sholat setiap malam, tahajud setiap malam tidak tidur, ada yang puasa terus menerus tidak berhenti, ada yang mereka kemudian tidak menikah selamanya, selibat gitu. Karena mengira punya istri itu mengganggu ibadah, padahal yang sering mengganggu ibadah bapaknya. Bapaknya tapi punya yang kayak gitu. Kalau misalnya ada yang tahajud itu yang ganggu bapaknya apa ibunya? Ibunya yang tahajud apa bapaknya yang tahajud? Biasanya yang membangunkan tahajud siapa? Ibu atau bapak? Ya tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaan. Ternyata setiap orang itu punya kebiasaan yang kalau diteter ya, dibiasakan terus itu nanti sulit hilang. Ada orang punya kebiasaan kalau sebelum subuh bangun itu sebelum subuh nggak usah pakai alarm ya, mesti bangun. Itu sudah otomatis, jam kehidupannya sudah seperti itu. Faja'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilaihi, maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Faqala, maka beliau berkata, antum alladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah tadi yang mengatakan begini dan begitu? Amma wallah, adapun demi Allah sesungguh ini la ahsyakum, sesungguhnya aku ini paling takut lillah kepada Allah, wa atqakum lahu, dan lebih bertakwa kepadanya, paling bertakwa kepada Allah. Lakini asum wa uftiru, akan tetapi aku puasa dan aku berbuka, wa usolli wa arqud, dan aku sholat dan juga tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunahku maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis muttafaqun alaih.
Barang siapa membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golongan. Jadi tata cara ibadah, tata cara hidup seperti itulah yang merupakan ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Jadi hidup itu ya menikah, ya makan, ya tidur, ya itu semuanya adalah bagian dari kehidupan kita. Ya ada puasanya tapi juga tidak ada saatnya tidak puasa. Itu bagian dari sunnah kehidupan. Sampai-sampai kalau kita itu memahami agama itu jangan sampai merubah hukum ya. Hukum itu yang sunnah ya tetap sunnah, yang wajib ya itulah kedudukannya wajib. Jangan yang sunnah dianggap wajib, yang haram ya itulah yang haram. Tapi jangan sampai yang makruh dianggap haram, apalagi yang mubah dianggap haram. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Itulah sunnah Rasulullah. Jadi tidak hanya masalah mengharamkan, yang menghalalkan itu juga bagian dari agama ini. Bahkan sampai ini mubah, menyebutkan ini mubah itu juga bagian dari agama ya. Jangan sampai kita menganggap ini mubah, ini bukan bagian dari agama ya. Tetap semuanya itu adalah bagian dari agama, supaya kita tidak terjatuh kepada sikap berlebih-lebihan. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah ridho kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala hasalatan. Beliau mengatakan 3 kali, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Makna dari mutanatti'un adalah al-muta'ammikuna al-musyaddiduna fi ghairi maudhi'it tasydid. Muta'ammik artinya ta'ammuk itu memperdalam atau memperdalam sesuatu, memperdalam dan memberat-beratkan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak semestinya dibuat seperti itu. Atau juga bisa memiliki makna mutanatthi' itu adalah orang yang memfasih-fasihkan. Kalau dalam ucapan itu orang yang memfasih-fasihkan bicara. Nah demikian juga dalam amal itu kan sudah ada kadarnya tapi dilebih-lebihkan. Jadi ukuran sah itu kan sudah jelas dalam agama. Sah itu seperti itu ya sudah, itu aja, jangan dilebih-lebihkan lagi. Oh itu belum sah itu. Loh yang sah gimana? Ini harusnya tambah begini, tambah begini. Nambah-nambah itu yang tidak boleh. Memberat-beratkan itu tidak boleh. Ini ada satu sikap para ahli ilmu yang mereka itu tidak suka kalau orang itu melakukan wudhu lebih dari 3 kali. Jadi orang itu 1 kali sudah sah, 2 kali sudah sah, 3 kali sudah sah ya. Bahkan sudah melebihi, sudah sesuai sunnahnya gitu ya. Bahkan mendapatkan sunnahnya karena sampai 3 kali yang gitu. Padahal 1 kali kan sudah sah, 2 kali sudah sah, 3 kali itu sunnah. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu jadi bid'ah, menambah-nambah. Tapi batal enggak? Ya enggak, tetap sah. Cuman itu enggak baik, tidak disukai oleh orang-orang yang alim. Itu sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari, secara spesial, secara khusus menyebut dalam satu itu, di babnya tentang berwudu 3 kali itu, beliau menyebutkan para ahli ilmu tidak suka kepada orang yang melakukan wudu lebih dari 3 kali. Oh banyak kata, toyone kata kemudian mengalir nggak pernah berhenti. Mau 5 kali, 10 kali juga yang masih banyak. Cuma jika seperti itu nggak baik.
tidak baik, karena jangan-jangan nanti ada orang yang merasa masih ragu dalam hatinya, sudah membasuh sampai 3 kali masih tambah lagi sampai 10 kali. Itu supaya kita paham ya. Karena ukuran ibadah itu kan bukan rasa ya, tapi ilmu. Tapi saya belum mantap. Agama bukan urusan mantap dan tidak mantap. Tapi urusannya sudah sesuai dengan ilmu atau belum, itu ya, penting itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa la yusaddad dinu illa ghalaba. Sungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberatkan agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Fasadidu wa qaribu, maka berlakulah tepat dan mendekati tepat atau mendekati. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati, mintalah pertolongan kepada Allah pada waktu pagi. Wa rawhati, pada waktu rawah, pada waktu ketika matahari sudah tidak panas lagi. Wa rawha wa syai'in min al-dulja, dan sebagian dari malam. Al-qasda tabluhu, jadi berlakulah untuk sedang dalam melakukan satu ibadah. Nah, di ujungnya ini diberikan satu gambaran tentang orang yang melakukan safar. Orang safar itu mengambil waktu pada waktu pagi dan pada waktu tidak panas. Pada waktu pagi kira-kira setelah subuh sampai kemudian waktu menjelang zuhur, itu kan waktu tidak panas. Kemudian mereka berhenti pada waktu zuhur sampai sore. Nah, sore itu ar-rawha. Nah, ar-rawha itu sampai kemudian malam. Nah, malam kemudian berhenti, pasang tenda, menginap. Itu kan cerita orang melakukan safar pada masa Rasulullah. Itu kan orang naik unta, melakukan safar, perjalanan sampai berbulan-bulan. Ya, caranya seperti itu. Bukan berarti berbulan-bulan itu jalan terus ya. Jadi ada waktunya istirahat, nanti sambung lagi, ada waktu istirahat, sambung lagi gitu. Ini kalau perjalanan mau menempuh sampai perjalanan 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Karena kalau dipakai jalan terus nanti untanya ya nggak kuat. Ya, saya kira kendaraan juga begitu. Kalau kita pengen keliling dunia pakai mobil, saya kira ya tetap ada waktu istirahatnya. Jalan dulu siang, nanti malam istirahat dulu, di paginya jalan lagi gitu. Nah, traveling ya istilah. Nah, mungkin ada juga nanti ketemu dengan hadis yang apa itu, wala yusaddad dina ahadun. Nah, itu sama, semuanya benar. Nah, ini juga dijelaskan di sini. Tidak usah kalau kok nggak ada ahadunnya kemarin ya, ini nggak ada ahadunnya. Ar-rawha maknanya adalah akhir nahar, akhir dari waktu siang. Jadi kalau sudah mulai matahari sudah mulai tidak panas lagi, akhir nahar. Nah, itu yang disampaikan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengelola waktu-waktu kita dalam melakukan ibadah. Nah, ada hadis yang juga mirip dengan tadi dari Wan Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat yang terkenal ibadahnya mopong gitu ya. Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As.
Qala akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu. Nah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku mengatakan, wallah, demi Allah, la asumanna nahar wa la akumanna laila ma'ish. Demi Allah, saya akan terus berpuasa pada waktu siang dan saya akan selalu melakukan qiyamul lail pada waktu malam tanpa berhenti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah SAW kepada beliau, antal ladzi taqulu dzalik, apakah benar kau yang mengatakan seperti itu? Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Rasulullah, qultu, aku mengatakan hal itu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku yang menjadi jaminannya ya Rasulullah. Ini janjinya Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Fa innaka tastati'u dzalik, kamu tidak akan sanggup melakukan seperti itu. Mau malam siang mulai terus setiap siang puasa terus, ya berapa hari, berapa bulan, mungkin berapa tahun masih bisa, tapi kalau sepanjang umur nggak akan bisa. Kira-kira gitu kan, mungkin setahun bisa gitu, tapi begitu tahun kedua sudah mulai terasa berat karena badan kita kan mulai kekurangan gizi. Fasun wa aftir, puasalah tapi juga berbukalah, wana dan tidurlah, wakum, lakukan qiyamul lail, wasum minasyahri salatat ayami, berpuasalah dari setiap bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, maka sesungguhnya kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan itu sudah seperti melakukan puasa dahar. Jadi kalau orang telaten puasa setiap bulan 3 hari, nah 3 hari itu tidak harus berurutan. Kalau mau berurutan bisa 13, 14, 15. Kalau mau dipisah-pisah juga boleh, Senin, terus Kamis gitu. Atau Senin, Kamis, atau Kamis, Senin, terserah kita mengatur waktunya. Pokoknya 3 hari dalam sebulan. Tapi jangan pilih hari Jumat, Sabtu, mau Senin juga boleh. Utamanya Senin, Kamis. Tapi kalau nggak bisa, pas Rabu atau pas Selasa juga bisa. Nanti hitung kira-kira sebulan itu 3 kali. Itu sudah seperti puasa dahar. Qultu fa inni utiku afdal min dzalik. Aku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya saya mampu melakukan yang lebih dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari kemudian berbukalah 2 hari. Jadi hari ini puasa, kemudian 2 hari buka, kemudian puasa lagi, kemudian 2 hari tidak puasa. Qultu fa inni utiku afdal min dzalik. Masih nawar lagi. Biasanya kalau kita nawarnya berkurang, ini menawarnya bertambah. Saya masih kuat lebih dari itu. Fasum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan berbuka sehari. Fadzalika siyamu Daud wa huwa a'dal siyam. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Nah, itu adalah sebaik-baik puasa. Jadi puasa maksimal itu sehari puasa, sehari tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini dalam rangka menjaga mudawamah tadi supaya ada keberlanjutan. Nah, ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Ada orang yang melakukan seperti itu. Nah, mungkin saya masih perlu ngecek lagi ya di antara berbagai hadis itu. Soalnya saya kan tidak sehafal Ustadz Hadi Hidayat. Jadi
Kemudian sahabat itu ketika sudah sepuh, dia menyesal. Seandainya saya dulu mengikuti saran Rasulullah, sebulan puasa 3 hari itu lebih ringan buat saya daripada saya puasa sehari tidak. Nah, karena janji seperti itu berbeda ya. Janji kita dengan janjinya sahabat di hadapan Rasulullah itu kan berbeda. Bebannya kan beda. Kalau saya misalnya janji, saya pengen mau puasa sehari tidak, nanti kira-kira sebulan saya sudah berhenti kan nggak ada beban. Saya nggak berat, rasanya nggak berat ya. Saya bulan depan nggak lagi lah. Itu nggak masalah. Tapi ini sahabat kan berjanji di hadapan Rasulullah. Ini, jadi begitu dia menjalani nggak mungkin dia berhenti. Coba kalau dia berhenti kan merasa beban. Saya dulu janji di hadapan Rasulullah mau puasa sehari tidak. Begitu rumahnya sudah sepuh terasa berat sekali dia melakukan itu. Nah, terus dia mengatakan saat dia saya mengambil keringanan yang diberikan Rasulullah dulu sebulan puasa 3 hari, hanya saya tidak merasakan ibadah ini begitu berat gitu ya. Ya, saya kira ini pelajaran penting bagi kita semuanya ya kita berusaha. Saya kira kita akan mengejar yang ringan-ringan tadi kan ya. Oh ini yang ringan-ringan ini kan. Yang ringan itu bagi kita sudah berat gitu ya. Untuk istiqomahnya itu ya. Nah, untuk mudawamahnya ya. Mudah-mudahan Allah meringankan kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.